Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alma Said dengan NIM 103232025 dari kelas 1A. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen terhormat, yaitu Bapak Ahmad Fauzian selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait UAS, yaitu yang pertama ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia, hak asasi manusia dan kesetaraan gender, dan yang terakhir ada negara, agama, dan hak asasi manusia. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu materi sejarah hak asasi manusia. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sejarah hak asasi manusia di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu manusia sejak mereka lahir. Hak-hak ini itu meliputi seperti hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, hak atas hidup, hak hidup nyaman, dan lain sebagainya. Nah, hak ini itu merupakan kodrat manusia yang mana hal itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak dasar ini tidak membedakan jenis kelamin, jenis usia, suku, agama, dan ras. Nah, hak asasi manusia ini harus dilindungi oleh hukum serta harus dijunjung tinggi, dihormati oleh setiap warga negara, pemerintah serta negara itu sendiri. Nah, hak asasi manusia di Indonesia itu mengalami perkembangan dan sejarah yang sangat panjang yang pasang surut. Nah, sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Pertama, langsung saja ke periode sebelum kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan, pemilikan hak asasi manusia itu ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi besar seperti Serikat Islam, Budi Utomo, Persatuan Indonesia, kemudian PKI, dan lain sebagainya. Nah, pemikiran HAM pada saat itu yaitu penolakan dari pelanggaran hak-hak dasar rakyat, di mana pada saat penjajahan hak-hak rakyat itu sering dilanggar. Kemudian pada saat sidang BPUPKI juga mengangkat tentang perdebatan hak asasi manusia, di mana hal tersebut untuk merumuskan asas ketatanegaraan untuk menjamin hak dan kewajiban dasar bagi warga negara. Nah, kemudian ke periode setelahnya itu periode setelah kemerdekaan. Periode setelah kemerdekaan, HAM masih menjadi perhatian yang utama, di mana setelah kemerdekaan HAM itu menjadi dasar bagi negara untuk memberikan kebebasan dalam hal berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan maupun sebagainya. Nah, periode setelah kemerdekaan ini dibagi lagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode demokrasi liberal, yaitu pada tahun 45 sampai 59. Kemudian periode demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 59 sampai 66. Kemudian periode Orde Baru yaitu 66 sampai 98. Oke. Periode yang pertama yaitu periode demokrasi liberal. Pada saat ini perkembangan HAM itu masih sangat kondusif, di mana hak asasi manusia sudah diatur dalam konstitusi. Kemudian juga pada periode ini dibangun partai-partai yang memiliki ideologi-ideologi yang berbeda tapi masih menekankan hak asasi manusia yang sesuai konstitusi. Kemudian juga adanya pemilu yang adil, efektif, berintegritas, dan bertanggung jawab serta berkepastian hukum. Nah, sehingga perkembangan hak asasi manusia itu menjadi konsumsif dan juga kebebasan pers itu tidak dibatasi gitu. Kemudian lanjut ke periode kedua yaitu periode demokrasi terpimpin. Nah, pada saat periode ini itu hak asasi manusia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada periode ini kepemimpinan juga itu mengalami dominasi eksekutif, sehingga kebebasan pers itu dibatasi yang mengakibatkan hak asasi manusia itu sendiri dibatasi dan ditekan sedemikian mungkin, sehingga perkembangannya itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan begitu. Kemudian yang terakhir yaitu periode Orde Baru. Pada periode Orde Baru ini adanya muncul harapan bahwa hak asasi manusia akan mengalami perkembangan yang pesat, di mana hal tersebut ditandai dengan
adanya berbagai seminar di setiap daerah, dan juga dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya pada periode ini itu malah banyak kasus yang melanggar hak asasi manusia, dan juga masih terdapat kasus-kasus yang belum bisa diselesaikan seperti kasus Munir, kasus Marsina dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, sejarah hak asasi manusia di Indonesia sendiri itu sangat panjang dan juga mengalami pasang surut, di mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari dominasi eksekutifnya, kemudian kasus-kasusnya, problem-problemnya dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hak asasi manusia seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang mengikat pada setiap individu manusia sejak mereka lahir. Hak-hak ini itu telah dimiliki oleh manusia sejak lahir, meliputi seperti hak kebebasan beragama, hak atas hidup, dan hak-hak lainnya. Nah, hak asasi manusia ini tidak membedakan jenis kelamin, jenis usia, kemudian agama apa yang dianut, suku apa, dan ras apa. Itu. Kemudian hak asasi manusia itu ditegakkan supaya terciptanya keadilan dan kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender adalah merupakan salah satu penerapan dari penegakan hak asasi manusia. Kesetaraan gender merupakan kondisi ideal di mana laki-laki dan perempuan itu mendapatkan keadilan dan tidak terjadi ketimpangan, dan juga penghapusan dari segala bentuk diskriminasi gender, seperti kondisi di mana adanya penindasan kaum perempuan yang merupakan kaum terlemah daripada laki-laki dan lain sebagainya. Nah, kesetaraan gender ini tidak hanya kesetaraan atau keadilan secara merata, tetapi kondisi di mana seorang perempuan dan laki-laki itu mendapatkan kesempatan untuk berkembang, seperti mendapatkan akses pendidikan, akses perlindungan hukum, dari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks negara Indonesia itu, kesetaraan gender itu masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Masih banyak terdapat kasus-kasus yang melanggar kesetaraan gender, seperti kasus penindasan kaum perempuan, kemudian pemerkosaan, kemudian juga ada anggapan bahwa perempuan itu tidak berhak mendapatkan pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri diperlukan peningkatan dalam hak asasi manusia, khususnya kesetaraan gender, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesetaraan gender dan lain sebagainya, supaya dapat menjamin kesetaraan gender yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia. Begitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan gender ini saling berkaitan erat, di mana apabila kesetaraan gender tercipta, maka hak asasi manusia juga terjamin. Begitu pula sebaliknya, jika hak asasi manusia telah terjamin, maka secara otomatis kesetaraan gender itu akan tercipta, sehingga tidak menjadikan diskriminasi gender dan kasus-kasus lain yang melanggar pada kesetaraan gender tersebut. Begitu. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi negara, agama, dan hak asasi manusia. Negara, agama, dan hak asasi manusia merupakan pilar utama atau pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana negara merupakan organisasi maupun lembaga resmi yang memiliki kekuasaan untuk menjamin kehidupan dan keselamatan warga negaranya. Dalam konteks Indonesia sendiri, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kenyamanan dan jaminan kehidupan bagi setiap warga negaranya. Salah satu bentuk tanggung jawab negara di Indonesia sendiri adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat, seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, kemudian hak pekerjaan, hak kebebasan beragama, dan hak-hak lain. Begitu. Nah, sementara agama merupakan fondasi bagi setiap manusia itu dapat bermoral dan beretika sesuai dengan ajaran yang diyakini. Agama ini menjadi
dasar hukum bagi seseorang itu berperilaku sesuai dengan ajarannya sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Nah, dalam konteks negara beragama, agama ini penting di mana agama ini itu mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu berperilaku sesuai dengan agamanya dan tidak bertentangan dengan asas-asas seperti keadilan, asas-asas kebenaran, asas-asas lainnya begitu. Kemudian dalam konteks negara Indonesia, yang mana negara Indonesia merupakan negara yang memiliki agama yang banyak atau pluralitas seperti negara agama Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Nah, negara Indonesia ini harus bersifat netral, tidak dominan pada satu agama saja, karena akan mengakibatkan diskriminasi agama sehingga akan terjadi konflik. Oleh karena itu, negara juga harus memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menganut agama apa dan beribadah sesuai agamanya masing-masing, dan juga berusaha bersifat netral dalam hal agama supaya tidak terjadi diskriminasi agama tadi begitu. Kemudian di sisi lain, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu manusia sejak mereka lahir. Hak ini itu seperti hak atas kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, hak berkumpul, hak berserikat, hak dasar lainnya. Nah, hak asasi manusia ini dapat menjadi dasar hukum atau landasan bagi seseorang itu mendapatkan perlindungan hukumnya sehingga tidak ada hak-hak yang dilanggar begitu. Oleh karena itu, dengan negara, agama dan juga hak asasi manusia ini sangat erat dan harus berjalan seimbang, di mana jika berjalan seimbang itu maka akan menciptakan ketertiban, hidup yang aman, damai, rukun, sejahtera. Nah, di mana negara itu harus bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar yang ada pada warganya dan juga menjamin perlindungan hukum bagi warga-warganya. Sementara agama itu dapat menjadi fondasi bagi setiap warga negara itu dapat berperilaku dan beretika sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan mendapatkan kebebasan beragamanya. Sementara hak asasi manusia memberikan dasar hukum dan perlindungan bagi setiap orang itu dapat mendapatkan haknya dan dapat mendapatkan kebebasan beragama begitu, dan juga tidak mendapatkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya dalam hal agama. Nah, kondisi ini itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, yaitu pada nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan juga yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa negara, agama dan hak asasi manusia itu memiliki hubungan erat dan harus berjalan dengan seimbang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.